kamu tuh bule nggak bisa hitam gitu. Kayak aku nggak merasa bahwa aku minoritas ya, karena aku merasa aku sama aja sama yang lainnya gitu. Jadi buat yang suka sama Kim, Jangan. oh betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta. وهذا المشاو Masya Allah. Overdoom. What do you say? Over the civil say. Welcome. Please, sit down. Dari mana? Habis kesambet binatang apa? Ngomong-ngomong pakai bahasa apa sih? Inggris bukan? Belanda. Oh, Belanda. Wis. Belanda. Biasa. Dutch. Kenapa? Kok bisa habis kumpul sama orang Belanda atau ketiduran, mimpi atau apa? Aku punya temen, Bang. Teman. Perasaan dari kemarin punya teman terus ya. Lama nggak boleh. Oh, boleh. Gimana? Namanya Kim. Dia dari Belanda. Dari Belanda? Belanda. Orang Belanda? Orang Belanda. Overdome? Overdoom. Oke, terus? Dia di sini sebutannya tuh bukan merantau ya, Bang. Merantau atau enggak? Blasteran berarti? Iya. Atau kita panggil aja langsung. Kayaknya seru ya punya teman blasteran ya. Iya. Karena kita juga pengen tahu, karena kita kan merantau di Indonesia ya. Coba kita tanya temenmu, kira-kira serunya jadi bule di kota pelajar. Wah. Kamu telepon atau kamu telepati atau apa? Kalau kali ini aku telepati, Bang. Telepati. Pakai bahasa Belanda berarti? Welcome. Woi, what's up? Woi deh. Monggo. Let's go. Monggo. Welcome. Welcome. Bahasa Belanda apa? Welcome. Welcome. Kenalan dulu. Siapa namanya Mbak? Manggilnya apa nih? Nona. Kalau Belanda. Gimana manggilnya? Miss. Mbak aja. Mbak. Indonesia. Indonesia. Ya. Manggilnya Mbak, guys. Mbak siapa? Aku Kimberly Ivanovic. Biasa dipanggil Kimberly atau Kimi. Kimi. Lucu ya, Kimi. Asal jangan Kimi ya. Waduh. Terus kuliah nih di Jogja. Iya, kuliah. Sekarang Kuliah di semester 4. Aslinya mana sih? Papa mana, mama mana? Papa itu Belanda. Papa Mama Belanda. itu Jawa Tengah, Pemalang. Pemalang. Terus kalau kakak lahirnya di Jogja, besar di Jogja. Kalau aku lahir di Manado, besar di Jogja. Lahir di Manado? Iya. Berarti ada darah Belanda dan Jawa. Pemalang. Iya. Belanda dan Jawa. Tapi dominan ini ya apa? Belanda ya? Iya. Tinggi berapa sih? Tinggimu tinggi banget kayaknya. Cuma 165 sih. Cuma tinggi lah. Aku loh nggak sampai. Tapi kan 165 untuk cewek blasteran dan cewek bule itu kan termasuk pendek ya. Oh. Pendek. Iya. Emang rata-ratanya berapa? Kalau untuk orang Belanda kan biasanya pada di atas 170 semua. 170. Tinggi ya, guys. Lumayan kalau ganti lampu nggak perlu pakai tangga lagi ya kan. Betul. Jinjit paling minimal. Kim, berarti di Jogja kuliah ya? Iya. Kuliah di mana? Kamu kalau mau ngerokok silakan ya. Oh ya. Di UTY. UTY, Universitas Teknologi Teknologi Yogyakarta. Mantap. Di dekat sini, guys. Iya. Jurusan Jurusan hubungan internasional. International Relationship. Jadi mau perbaiki Beda, hubungan. international relations. Oh, Nggak ada ship-nya. Relation, iya. Iya. Apa sih apa namanya yang kamu pelajari di international relation? Katanya kebanyakan harus ngerti politik ya? Iya, 90 nggak bisa dibilang 90 sih. Paling kayak 60%-nya politik. 60% politik. Iya. Berarti kamu harus update banget ya. Iya, sisanya itu campurannya ada budaya, ekonomi, perdagangan, gitu-gitu. Bahasa. Berarti kamu sebagai apa namanya blasteran, kita nyebutnya blasteran. Iya, blasteran. Blasteran ya. Itu berarti dari kecil di Jogja ya? Dari kecil di Jogja, dari kelas 2 kecil SD. di Jogja, dari kelas 2 SD. Iya. Sebelumnya di Manado. Iya,
sampai berarti kelas 1. bahasa ibunya bahasa mana Dodo? Bahasa ibunya tetap bahasa Indonesia. Tapi tetap diajarin bahasa Belanda atau gimana nih? Di rumah ya? Iya. Kalau belajar itu dari kecil emang papa udah interaksi sama aku pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Inggris gitu. Dikit-dikit bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kalau untuk bahasa Belanda sendiri itu kalau aku untuk paham itu bisa. Tapi kalau untuk ngomong itu susah karena lidahku lidah Jawa banget. Misalnya aku cinta kamu apa bahasa Belandanya? Ich liebe dich. Itu Jerman. Itu Jerman. Ik hou van jou. Hah? Ik hou van jou. Oh, aku itu ik ya? Ik. Ik. Kapan aja. Ik van. Nadanya gimana? Ik hou van jou. Wah, itu bisa. Iya kan maksudnya sebenarnya lebih deep gitu ya kalau untuk penarikan ik itu kayak yang bener-bener sampai kayak kumur-kumur gitu. Jadi kalau untuk sampai penarikan sedalam itu aku kayak kurang. Kamu pernah ke Belanda nggak Kurang. sih? Pernah ke Belanda nggak sih? Pernah terakhir SD. SD? Iya. Beda banget ya? Iya. Berarti berapa lama waktu di SD itu? Aku liburan doang sih kalau ke sana. Tapi kalau disuruh milih, prefer Indonesia atau Belanda? Belum bisa Iya, dibandingin. Iya, karena kan untuk gede ini kan aku belum kesana lagi kan, karena dari masuk SMP udah mulai sibuk gitu. Jadi Ya. kalau untuk membandingkan mending mana itu ya sejauh ini ya kalau dari culture yang aku tak pahami, terus orang-orang yang pahami itu prefer Indonesia sih. Indonesia. Tapi yo belum bisa mendapatkan jawaban ya. Ya, karena kan kalaupun kesana pas SD, terakhir SD kan kesana sekedar untuk liburan, bukan Iya. untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama gitu. Ih, orang-orang itu kan kalau nyebut Belanda itu identik dengan kebebasan ya nggak Iya. sih? Jadi kayak pasangan sesama jenis nikahnya udah di Belanda aja. Di Iya. Belanda. Itu memang sebebas itu atau gimana sih buat kita yang pengen tahu tentang Belanda? Bebas karena di Belanda sendiri kan melegalkan yang namanya LGBT ya. Jadi kayak mau nikah sama jenis ya di sana diperbolehkan ya sama aja kayak Thailand. Thailand juga memperbolehkan. Sawadikap. Terus ya nggak cuma Belanda sih, termasuk beberapa negara di Eropa juga telah melegalkan namanya LGBT. Jadi untuk menjalin hubungan sesama jenis di negara-negara di Eropa, terus di Thailand gitu, itu lumrah buat mereka. Kayak biasa aja gitu. Bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu juga. Oh gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dari Jepang ini? Nada-nada Remawa. Oh, nada-nada Remawa. Apa? Sapa dulu dong teman-teman. Watashi wa Gemetar. Watashi wa puasa. Ini untuk Kim. Ya, Kita berdua? habis ini. Oh, habis ini. Kirain ambil sendiri. Ambil sendiri. langsung dari Teko dah. Silakan. Ini apa? Ini apa? Es teh. Wah, seger banget ya. Ini Ini buat- sendoknya bawa aja. Ini buat yang pada puasa ini, wah, Gak apa-apa. Kita tuh godaan nih. udah biasa. Karena syuting terus. Udah nikmat nih, udah Sudah biasa diudah wanita. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia. Pas ya, An ya? Iya, pas. Pas. Udah kembali ke negara. Iya. Makasih. Oke, makasih, dadah. Mas. Terakhir apa ya tadi? Datang ini. Oh iya dah. Mengganggu memang orang Jepang ini sialan. Terakhir ini bahas pernikahan sesama jenis. Iya, ya. pernikahan sesama jenis sebebas itu ya. memang. Iya. Karena mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Human rights. Berarti di Belanda, kamu kalau di Belanda di kota mana sih? Apa? Di Queensland. Queensland. Iya. Itu kota kecil atau kayak apa sih? Kalau diibaratkan Indonesia itu kayak kampung gitu sih, kayak jadi ya kota apa- kecil gitu. Berarti kayak setara mana? Di Magelang kah? Atau Jogja? Atau Sleman? Ya bisa dibilang setara Jogja sih. Oh, Tapi orang-orang Belanda itu kayak gimana sih? kesehariannya lah. Keseharian. Gitu. Maksudnya yang kamu cerita dengar dari papamu, maksudnya apakah secuek itu atau gimana atau? Kalau untuk cuek sih enggak, karena justru mereka tipe orang yang socialize banget. Oh, sosial lah. Iya, jadi dan mereka yang tipe orang yang welcome banget sama orang-orang baru gitu. Ya, Oh. tapi kan pasti nggak bisa disamaratakan semua orang kayak gitu Iya, ya. iya. Pasti bakal ada yang cuek, ada yang gimana gitu. Tapi kalau di rata-rata kan semua socialize banget orang-orang. Jadi ibarat kalau ketemu orang tuh kalau disenyum dibalas senyum lah gitu ya. Iya. Makanan deh. Makanan khas Belanda tuh apa sih emangnya?
Makanan berat atau makanan ringan nih? Ah, bebas deh. Berat dulu berat deh, dulu berat. deh. Kalau berat, roti. Roti itu berat. Roti aja berat ya. Ya, rotinya berat. Karena mereka segala sesuatu itu pasti ada hubungannya sama roti gitu. Oh. Iya, kayak makan sup itu pasti ada sampingannya roti. Oh. Bahkan bisa yang makan siang, makan pagi, makan malam itu pokoknya roti gitu. Ya roti itu kayak jadi makanan pokok Harus di ya, mereka harus gitu. Kalau kita kan nasi ya, Iya, Indonesia nasi, nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Iya, iya, betul. Kalau mereka itu ya diibaratkan ya roti itu gitu. Terus kalau untuk snacknya itu kayak biasanya ada bitterballen, ada olibollen. Nah kalau olibollen ini spesialnya adalah spesialnya itu dia kalau kata papaku ya, dia itu ada cuma di setiap akhir tahun. Oh. Kayak durian, Bang. Enggak tiap Bukan, ya sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau dibikin buat kayak snack pagi gitu setiap hari bisa. Cuman kayak pasti kan ada namanya makanan occasion ya kayak nastar pas lebaran gitu. Nah ini makanan occasionnya itu buat tahun baruan gitu. special occasion Iya. tahun baruan. Jadi itu tuh kayak roti gitu, dalamnya nanti ada kismis, nanti makannya pakai gula halus. Oh. Cocok-cocok gula halus gitu. Itu makanan berat. Itu ringan. Oh, ringan. Iya, itu kayak snack gitu. Minumnya apa? Kayak air putih ya orang Belanda, sehat-sehat. Iya, karena mereka minumnya itu langsung dari keran. Oh, iya, iya, teh benar, botol. benar, benar. Iya. Kalau kita minum dari keran Sakit perut. ketemu di rumah sakit kita, Bang. Iya. Ya? Belum tentu. Kalau pakai mata air kan nggak ini. Oh iya, tapi keran di sini kayaknya mana ya yang enak sih ya? Akhirnya kan begini, kamu besar di Jogja, tumbuh di Jogja dengan culture budaya Jawa. Itu pasti kan kamu jadi minoritas nih ya kan. Maksudnya dari SD, SMP kan jadi sampai SMA menjadi minoritas. Orang beda, yang paling beda gitu ya. Di kelas itu pasti kamu kelihatan lah Iya. ya. Nah, itu apa yang kamu yang kamu rasain? Kamu merasa berbeda atau sama aja sih waktu SD? Kayak oh aku tuh sama aja kayak kalian. Jujur aku ngerasa kalau ya aku tuh sama kalian. Aku orang Indonesia gitu. Tapi yang membedakan hanyalah parasku. Karena aku lebih putih. Iya, aku parasku mengikuti paras bapakku kan. Jadi yang ya beda gitu. Kalau di sekolah tuh jadi yang kayak apa ya? Dikucilkan gitu. Enggak, kalau dikucilkan sih enggak. Enggak. Tapi lebih kayak jadi Sorotan publik. iya sorotan guru-guru. Bahkan sekarang di kuliah juga jadi sorotan dosen-dosen kayak gitu. Kim yang mana? Kim yang bule gitu. Iya, selalu kayak gitu. Terus yang kayak ya kalau soal minoritas sih ya, aku nggak merasa bahwa aku minoritas ya, karena aku merasa aku sama aja sama yang lainnya gitu. Terus kayak ya paling cuma anak-anak iseng aja sih bercandain gitu kayak bule penjajah gitu. Karena Belanda Iya. ya. Terus kadang tapi aku suka balesin kayak ya kalau aku emang penjajah kenapa kamu aku jajah lagi gitu. Susah ya. Dulu berarti rambutmu tuh hitam atau aslinya? Ini. Aslinya Iya. Berarti gak nentu berarti tumbuh rambut warnanya. Enggak, kalau yang paling depan ini kan karena bekas bleaching kan dan Oh. belum hilang gitu. Terus ya kayaknya kalau bleaching juga nggak bisa hilang sih kecuali dihilangin di salon gitu kan. Tapi kalau yang lain untuk yang lainnya emang asli. Dalamnya emang hitam, luarnya coklat emas gitu. Oh, berarti maksudnya dari SD kan rambutmu udah kelihatan beda kan ya? Iya. Disuruh guru ini nggak sih, gurumu suruh Kim, kamu hitemin nggak? Sering banget Tapi kayak kan nggak boleh itu karena kan Bisa nyuruh rambut. Enggak, sering banget dikira ini rambutku ngecat. Bahkan waktu aku masuk SMA di sebuah sekolah swasta di Jogja, itu sama salah satu guru ekonomi itu kayak rambutmu ngecat kan gini. Aku bilang enggak bu, gini kayak bohong gitu. Kalau misalnya emang nggak ngecat, kasih deh surat pernyataan orang tuamu kalau emang rambutmu asli gitu. Terus aku mikir kayak ngapain, kan aku datang ke sekolah waktu sama mamaku ya. Sama mamaku tuh aku ketemu sama suster kepala sekolahnya. nah Kan susternya aja biasa aja dong, suster kepala sekolahnya kan. Kayak kenapa harus guruku yang ngomel-ngomel protes. gitu. Terus aku cerita ke mau papaku, besoknya papaku yang datang ke sekolah. Oh, iya. Kenapa, Pak? Oh, nggak jadi. Papa bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oh, bisa. Ngerti lah ya guru yang ngomong apa ya. Iya. Jadi sebagai anak yang blasteran, menurutmu apakah itu sebuah keberuntungan atau kamu kenapa aku bule gitu? Atau biasa aja atau gimana?
aku ngerasa itu suatu hal yang membanggakan ya gitu. Membanggakan. Karena terlebih dari aku bukannya mau membanggakan diriku sendiri ya, tapi karena aku emang bangga sama aku, kayak dari parasku yang putih, rambutku yang kayak gini, mataku coklat dan lain-lain. Tinggi. Ya, itu aku merasa bangga karena semua orang melihat aku dan mereka pengen jadi aku gitu. Banyak yang kayak, "Ih Kim, rambutmu lucu banget," gitu, pengen deh gitu. Yang kayak gitu. Jadi kayak untuk aku ngerasa kalau sebel kayak kenapa sih aku bule gitu, kayak enggak. Ya. Justru malah kamu seneng ya? Iya. Karena mungkin I'm proud of myself gitu. cewek-cewek yang lain kan pengen seputih kamu, Iya. kan capek-capek tiap malam pakai Luluran, skincare. Sedangkan kamu enggak, Iya. karena cuek banget. Berarti ya bersyukurlah ya kita meskipun bukan bule ya bersyukur aja. Iya, bersyukur Bang. Cuman Kulit ada satu kita hal yang hitam. bikin aku sebel. Apa tuh? Apa Ceritain. Apa yang bikin sebel kalau jadi bule? Mereka selalu bilang kayak, "Alah kamu tuh bule nggak bisa hitam," gitu. Kayak bisa bisa gitu loh. Tapi buat jadi hitam itu lama dan buat hilangnya juga lama. Ini pun aku tangannya belang. Kamu tanning? Enggak. Ini Karena kayak tinggal di Jogja ya Bang, Abang tahu sendiri lah panasnya Iya. kayak gimana kan. Terus apalagi pakai lengan pendek ya udah. Apalagi kalau siang kan nyengat udah. Apalagi kan lampu merah ring road ya kan. Nah, Lampu merah pingit nggak sih? Perempatan pingit. Jadi kamu berarti kulitmu tipikal yang kalau kena panas, kalau kena hitam lama, terus mutihinnya juga lama. Iya, baliknya lama. Itu loh teman-teman, nggak semudah itu sebetulnya. Maksudnya kayak mentang-mentang bule atau mentang putih, terus gampang. Tapi memang ada orang yang namanya putih, terus kena panas, terus dia balikin. oh itu tahu aku Bang, pakai cat ya kan? Oh enggak ya? Karena kalau orang bule tuh bukan ke hitam ya, maksudnya pasti merah dulu gitu. Merah dulu. Nah kalau misalkan emang itu lama gitu ya pasti nanti jadi hitam. Ini kayak gini nih, gara-gara aku nggak pernah pakai sarung tangan kan. Nggak, maksudnya aku nggak pernah pakai sarung tangan gitu. Jadi ini udah rada hitam. Tapi kan kalau dibandingkan sama yang atas. Kim, kamu sebagai perempuan muda, itu pesan-pesanmu kepada anak-anak muda. Kan ibaratnya kan kamu dianggap kayak privilege, gampang masuk kerja apa segala macam, pasti kan ada omongan-omongan begitu kan ya? Sering pasti mereka akan bilang kayak, "Alah kamu bule, kamu pasti punya privilege," gitu. Gampang, main iya, sinetron mudah. Iya, tapi kan kayak aku mikirnya nggak segampang itu gitu loh. Kayak oke, mungkin aku punya privilege sendiri dari penampilan aku gitu kan. Tapi nggak bisa menyamaratakan bahwa, maksudnya nggak bisa Nyamain lah gitu. Iya, kayak dengan misalkan orang tuh pasti punya privilege masing-masing gitu Betul, loh. Kayak betul. itu cuma tergantung gimana kamu memanfaatkan privilege-mu aja gitu. Benar. Dan kamu gimana kamu mengembangkan dirimu sesuai dengan privilege yang kamu punya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dibilang kayak, "Alah kamu bule, kamu pasti punya privilege tersendiri," ya privilegeku gitu, beda sama privilege-mu gitu. Kayak oke, mungkin aku bisa gitu, kayak aku main film karena look aku gitu, main sinetron, iklan dan lain-lain gitu. Tapi kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau berdasarkan kemampuan kamu. Dan itu privilege kamu gitu buat ngedapetin itu gitu. Kayak ya itu udah jalannya masing-masing aja sih. Ya pada dasarnya aku sama kalian semua itu ya sama. Kadang nih netizen ini suka gara-gara kulitnya putih gampang masuk pergaulan. Nggak juga, banyak juga kok cewek-cewek cantik yang di tongkrongannya diem, otaknya kosong, itu juga banyak. Iya. Jadi memang kita tuh masing-masing punya, Tuhan membuat orang itu dengan levelnya masing-masing. Yes, betul banget. Iya. Dan tidak semua orang di dunia ini normal. Oke, Kim, thank you sudah datang, sudah mampir di kelas Kak Geri. Ini kita berterima kasih banget ya. Iya. Teman-temanmu, tongkrongannya ya. Orang Belanda. Besok orang mana Bang? Sama di Jepang lah. Jepang ya. BTW nih, kan Asliman kan lahirnya di Indonesia juga kan, di Manado. Nah tapi kalau untuk segi rasa lidah gitu, apakah ada beda gitu ya? Kayak preference, misalnya dari orang tua mungkin ada suka nasi padang atau gitu. Nah kalau Mbak Kim ada nggak suka nasi padang di daerah Jogja? Nasi padang. Nanti kan Laper dia kayaknya. Iya, aku kepikiran nasi padang enak ya, kayak bakar. Sekarang jam berapa aja? Belum buka puasa? Bang, masih lama ya Bang? Kalau untuk citra rasa ya, aku bisa semua.
Bisa semua berarti. Western food, Indonesian food bisa gitu. Tapi kalau untuk Indonesian food sendiri yang paling aku suka itu segala sesuatu yang menggunakan saus kacang. Sate ayam, pecel, gado-gado is my favorite. Sangat Jawa sekali loh. Iya. Lidahnya Jawa banget. Gudeg pun aku makan, terus Spaghetti no? eh, Kecuali saus kacang. Spaghetti pakai saus kacang. justru aku Kayak mana bang ya? justru aku sekarang agak bosen ya kalau spaghetti fettuccine gitu. Mendingan makan nasi goreng ya. Iya, Magelangan lah. Magelangan, nah tuh guys. Kalau nggak orang-orang telur gitu. Nah, ini menarik nih. Terakhir nih ya, aku mau nanya. Telur. Tipe, kalau orang bule itu punya tipe cowok nggak sih? Memang nggak disamain, emang nggak bisa disamain sih. Tapi kalau Kim itu senang looks bule, kan ada dua darah nih. Looks bule papanya atau Indonesia. Kamu lagi bisa seneng cowok apa? Aku tipe yang nggak begitu mentingin penampilan sih. Maksudnya untuk secara look kayak harus ganteng atau gimana enggak. Karena kalau misalkan aku mau apa ya istilahnya mengkelompokkan laki-laki berdasarkan pemikiranku kayak aku mencari cowok harus yang gimana-gimana, it doesn't exist. Nggak mungkin eksis kayak pasti pengen kan orang yang udah ganteng, pintar, kaya, keluarga harmonis, baik. Kan nggak ada yang perfect, no one is perfect. Pasti Jadi ada. kayak untuk mendapatkan itu tuh kayak hal yang nggak mungkin. Jadi kalau untuk kriteria aku tuh nggak punya kriteria sama sekali. Jadi poin utama aku adalah kalau untuk secara penampilan itu udah pasti rapi, wangi. Terus kalau untuk secara fisik ya lebih tinggi dari aku. Lebih tinggi. Itu yang aku cari aja, lebih tinggi dari aku. Terus paling utamanya lagi adalah sikap dia, hati dia, personality dia sih. Bang, balik lagi bang, ujung-ujungnya personality bang. Personality itu nomor satu loh bagi Iya. Kim. Jadi Kim nggak harus karena papaku bule, aku harus mencari bule, Iya. nggak harus ya. Itu malah kalau dapet bule ya itu sebuah hal yang tambahan aja sih gitu. Bonus ya. Ya bonus. Oh, oke. Tetap balik ke gimana sikap dia, personality dia gitu. Oke. Bukan casing ya. Kamu lebih nggak ke casingnya, Nggak. tapi lebih ke. Iya. Karena kalau aku mikir kan orang cowok pasti bakalan mikir kan kayak cewek kalau hatinya udah baik, cantik, keluarnya akan cantik juga. Berlaku sama dengan laki-laki. Jadi buat yang suka sama Kim, Jangan. Coba jangan kenapa. Udah punya. Oh udah punya. Siapa tuh? Aduh. Spill nggak nih? spill dong. Yang lain, kalau kata tukang parkir tuh 2000 mas, bukan ya? Salah, mundur. Mundur. Sudah, berarti udah sold out ya. Iya, sold out ini guys. Cari yang lain ya guys. Mungkin temannya ada lagi. Boleh. Temen gue banyak kok. Temanmu banyak. Boleh. Apa yang boleh bang? Tapi nggak tahu ya kalau beberapa udah sold out atau belum. Oh iya. Bisa lah. Buat AA. Selama janur kuning belum melengkung masih bisa Iya, ditikung benar. ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton 20 tahun, nggak tahu nih 20-30 menit nonton di. Panjang ya ini ya. Kayaknya seru banget ngobrol sama Kim. Sampai ketemu besok lagi karena setiap hari kita upload, setiap hari kita syuting, setiap hari kita geger kepala. Lika-liku logika. Logikamu. Urusanmu, Logikamu. logikaku, urusanku. Dadah. Dan ke wall. Dankjewel. Dan ke wall. Dankjewel.